Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis menulis. Namun sebelum kita membahas apa saja sih yang termasuk jenis-jenis menulis, pertama kali kita akan membahas tentang pengertian menulis. Pengertian menulis yang pertama adalah suatu kegiatan yang mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang, atau simbol yang dibuat secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Menulis merupakan salah satu kegiatan yang kompleks, mencakup gerakan jari, tangan, lengan, dan mata secara terintegrasi. Kemudian menurut KBBI, pengertian menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan, seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Menulis berarti menuangkan isi hati si penulis ke dalam bentuk tulisan, sehingga maksud hati penulis itu bisa diketahui oleh banyak orang melalui tulisan yang telah dituliskan. Kemudian menurut Pranoto, menulis berarti menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain melalui tulisan. Nah, sekarang pembahasan jenis menulis. Jenis menulis itu ada 4 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada narasi, kemudian yang kedua ada deskripsi, yang ketiga adalah eksposisi, dan yang keempat adalah argumentasi. Baik, sekarang kita akan bahas mulai dari jenis menulis yang pertama, yaitu narasi. Pengertian dari narasi yaitu jenis pengembangan paragraf di dalam sebuah tulisan yang merupakan rangkaian kejadian dari waktu ke waktu yang dijelaskan mulai dari urutan awal, tengah, dan akhir. Pengertian lain dari narasi yaitu suatu paragraf yang disusun dengan tujuan menyampaikan suatu hiburan atau pengalaman yang baik untuk para pembaca. Singkatnya, bahwa narasi ini adalah semacam sharing pengalaman baik untuk para pembaca. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri dan jenis narasi. Menurut Goiskerov, ciri-ciri narasi yaitu yang pertama memperlihatkan unsur perbuatan atau tindakan. Kemudian yang kedua disusun dalam urutan waktu. Kemudian yang ketiga berupaya menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga terdapat konflik. Nah, di sini saya jelaskan singkatnya, ciri-ciri narasi adalah menceritakan atau memperlihatkan sesuatu yang memang nyata terjadi, yang betul-betul terjadi, bukan hayalan, bukan mengada-ada. Kemudian jenis narasi itu ada 4. Yang pertama narasi informatif, kemudian yang kedua narasi ekspositorik, kemudian yang ketiga narasi artistik, kemudian yang terakhir adalah narasi sugestif. Selanjutnya adalah deskripsi. Pengertian dari deskripsi adalah menulis paragraf yang bertujuan memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, di sini contoh yang dapat langsung kalian lihat adalah ketika kalian menceritakan suatu objek, misalnya objek wisata kepada teman-teman kalian. Nah, itu adalah merupakan deskripsi. Dan ketika kalian tuangkan dalam bentuk tulisan, nah itulah tulisan deskripsi yang kalian menggambarkan suatu objek, suatu tempat, atau suatu peristiwa secara gamblang kepada yang akan membaca tulisan kalian. Lanjut pada pembahasan jenis-jenis deskripsi. Secara garis besar, deskripsi dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, deskripsi ekspositoris. Deskripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang menyebabkan pembaca dapat melihat, mendengarkan, atau merasakan. Nah, ini sekaitan dengan objek atau tempat, kemudian sekaitan dengan peristiwa, di mana pembaca dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penulis, dapat melihat ataupun mendengarkan apa yang dilihat dan didengarkan oleh penulis. Kemudian yang kedua adalah deskripsi impresionistik. Nah, deskripsi ini adalah
yang menyebabkan pembaca bereaksi secara emosional. Di sini contoh dekatnya adalah ketika kalian menulis tentang peristiwa. Apakah itu peristiwa yang menyedihkan? Apakah peristiwa itu yang mengundang emosi untuk emosi dari pembaca? Nah, itu masuk dalam tulisan deskripsi impresionistik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tulisan eksposisi. Eksposisi itu adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Contoh penerapan eksposisi ini adalah berita-berita yang terdapat di koran. Nah, itu merupakan salah satu contoh teks eksposisi. Kemudian argumentasi. Seperti yang kalian ketahui, argumentasi itu merupakan penjelasan atau pendapat. Nah, dalam menulis, argumentasi adalah jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Dalam penulisan argumentasi, isi dapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan, maupun ulasan objektif di mana disertakan contoh, analogi, dan sebab akibat. Pembahasan yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah argumentasi dan eksposisi. Dua jenis menulis ini, argumentasi dan eksposisi, terdapat persamaan di antara keduanya. Yang pertama, argumentasi dan eksposisi sama-sama menjelaskan pendapat, gagasan, dan keyakinan kita atau penulis. Kemudian yang kedua, argumentasi dan eksposisi sama-sama memerlukan fakta yang diperkuat atau diperjelas dengan angka, peta, grafik, diagram, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, argumentasi dan eksposisi sama-sama memerlukan analisis dalam pembahasan. Kemudian yang keempat, argumentasi dan eksposisi sama-sama menggali idenya dari pengalaman serta penelitian yang dilakukan oleh penulis. Nah, itulah tadi pembahasan singkat tentang jenis-jenis menulis. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, kita bisa lanjutkan di WA grup mata kuliah ini. Silakan kepada adik-adik yang ingin bertanya atau sharing tentang pembahasan kita kali ini. Saya tunggu di WhatsApp grup mata kuliah ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.